Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih malam ini Engkau beranugerah sekali lagi kepada kami. Dari tempat yang berjauhan, kami dapat dipersekutukan. Kami bersyukur ya Tuhan setelah beraktivitas sepanjang hari, baik mengajar dari rumah maupun mengajar di sekolah, ataupun aktivitas yang lain. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang penciptaan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi memberikan kami telinga seorang murid, agar kami dapat mendengar dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Dan sekali lagi, sekalipun kami sudah mungkin berulang kali mengajarkan tentang penciptaan, biarlah sekali lagi Engkau berbicara kepada kami dan meneguhkan iman percaya kami dan memberikan dorongan kepada kami untuk mengajar tentang Allah, tentang karya penciptaan yang dikerjakan oleh Allah yang begitu ajaib dan agung kepada anak-anak. Supaya anak-anak kami juga boleh kagum kepada Tuhan saat mereka menyadari diri sebagai ciptaan Tuhan dan juga ketika mereka menyaksikan alam semesta yang adalah ciptaan Tuhan. Kami menyerahkan waktu pembelajaran kami 1 jam ke depan. Kiranya Tuhan hadir menyertai dan memimpin baik kami yang menyampaikan materi maupun Bapak Ibu yang mengikuti pemaparan materi. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami malam hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, malam hari ini Bapak Ibu kita akan masuk dalam materi karya penciptaan. Ya, apakah yang dimaksud dengan karya penciptaan? Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama Allah melaksanakan kehendaknya dalam penciptaan dan providensi. Nah, dua tiga kali pertemuan ke depan kita akan melihat pelaksanaan karya penciptaan. Malam hari ini penciptaan secara umum, minggu depan kita akan belajar penciptaan secara khusus hari ke-6, yaitu mencipta manusia. Baru kita akan masuk ke dalam karya providensi. Nah, apakah yang dimaksud dengan karya penciptaan? Jawabnya, karya penciptaan adalah tindakan Allah yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada dengan kuasa firman-Nya dalam waktu 6 hari dan semuanya sungguh amat baik. Beberapa firman Tuhan yang tertulis di sini saya akan membacakan untuk kita. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kemudian Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Mazmur 33 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang mendukung materi belajar kita pada malam hari ini. Ya, ini adalah analogi yang sudah kita lihat 2 kali pertemuan ya, mulai daripada Allah merencanakan segala sesuatu di dalam kekekalan. Ini adalah seperti blueprint, ya, blueprint rencana besar. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dan melaksanakan rencananya itu di dalam sejarah dunia, Allah sudah bekerja sejak dalam kekekalan. Jadi karena Allah itu adalah karena Allah yang kita kenal dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja, maka kita sebagai manusia yang adalah gambar dan rupa Allah adalah makhluk yang bekerja. Jadi bekerja itu bukan karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, tapi bekerja itu adalah
Karena kita dicipta sebagai manusia, gambar dan rupa Allah. Allah memberikan perintah, amanat kebudayaan, agar kita mengelola bumi dan segala isinya demi kemuliaan Tuhan. Nah, jadi Allah yang bekerja itu adalah Allah yang merencanakan segala sesuatu yang belum dikerjakannya, dan segala hal yang direncanakannya dia wujud nyatakan, dia laksanakan. Ini adalah satu analogi, rencana gambar rumah ini sekarang diwujud nyatakan di dalam pembangunan, ya, itu adalah mencipta, berarti analogi ini membangun rumah bersama dengan mencipta. Lalu gambar kedua adalah pemeliharaan. Jadi ini berkesinambungan, ya, merencanakan dalam kekekalan, melaksanakan rencananya, dan juga memelihara apa yang diciptakannya. Kita akan melihat Allah melaksanakan ketetapannya dalam karya penciptaan. Allah melaksanakan ketetapannya dalam karya penciptaan. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita melihat Bapak Ibu gambaran penciptaan ini. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, jadi dari sini kita melihat gambaran bahwa segala sesuatu bermula dari Allah mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini peranan guru agama Kristen penting sekali, ya, menanamkan konsep ini kepada anak-anak kita di sekolah. Karena ketika mereka belajar pelajaran umum, ya, ilmu pengetahuan alam, misalnya IPA, mereka akan belajar tentang evolusi, ya kan? Nah, maka ketika anak-anak itu belajar evolusi, silakan aja, karena memang masuk ke dalam kurikulum nasional, ya, kurikulum nasional kita misalnya, masuk kepada KIKD. Tetapi kita harus memberikan prinsip iman Kristen kepada anak-anak kita. Mereka boleh belajar, dan ketika guru misalnya mengajar segala sesuatu terjadi dari evolusi misalnya, mereka boleh saja menerima itu sebagai ilmu saja, tetapi bukan mengimaninya, bukan mempercayainya sebagai kebenaran. Jadi ilmu. Sama seperti matematika, IPS, bahasa Inggris, dan seterusnya, itu adalah ilmu, dan itu bukan kebenaran mutlak. Jadi Bapak Ibu harus membangun satu paradigma kepada anak-anak. Pengetahuan umum itu bukan kebenaran mutlak, itu adalah kebenaran relatif. Kita sebagai guru agama mengajarkan firman Tuhan yang adalah kebenaran mutlak. Jadi firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 memberikan kebenaran mutlak bahwa asal muasal segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah Allah menciptakan. Dan gambaran Allah menciptakan ini di dalam ayat yang kedua, ini menjadi satu hal yang kita juga bisa memberitahukannya kepada anak-anak. Dalam penciptaan di awal itu tidak langsung tertata, ya. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Berarti ada sesuatu yang kosong, belum berbentuk, belum tertata, chaos, ya, dalam keadaan chaos. Nah, lalu nanti kita akan melihat dalam tindakan penciptaan dari ayat 3 sampai ayat ke-31, itu adalah tindakan Allah menertibkan sesuatu yang chaos. Maka panggilan kita sebagai umat Allah juga adalah panggilan untuk menertibkan kekacauan. Minggu lalu kita sudah belajar Allah itu adalah provider food. Maka kita juga sebagai umat Tuhan dipanggil juga adalah provider food. Memberi makan kepada orang lain. Itu sebabnya gereja bukan hanya mengabarkan Injil Tuhan, bukan hanya mengajarkan firman Tuhan dengan setia, tapi gereja juga dipanggil melayani diakonia, pelayanan diakonia, ya kan? Pelayanan kasih. Karena Allah kita itu adalah kasih. Allah kita itu Allah yang memberi makan. Bukan hanya umat Tuhan yang diberi makan, tapi minggu lalu kita sudah belajar. Binatang liar pun dipelihara oleh Allah, diberi makan.
tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon di hutan diberi makan, diberi minum oleh Allah. Maka Allah yang memperkenalkan diri kepada kita, Allah yang memilih kita, Allah yang mencipta kita, menyelamatkan kita, maka kita juga harus menjadi pribadi yang mirip atau serupa dengan Allah kita. Minggu lalu kita sudah belajar Allah mencipta, dan di dalam penciptaan itu Allah menunjukkan Allah itu adalah provider food. Maka hari ini kita mau belajar lagi, Allah itu adalah Allah yang mencipta, manusia juga nanti mencipta, kita akan melihat. Tapi ada perbedaan. Tentu saja ya, Allah provider food, manusia juga provider food, tapi tentu ada perbedaan. Nah, Allah menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Bara, ya kan? Bara, dalam bahasa Ibrani, bara. Segala sesuatu diciptakan dari tidak ada menjadi ada dengan kuasa firman-Nya dalam waktu 6 hari. Bapak Ibu, kita harus sungguh percaya Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah yang berkuasa. Tadi pagi saya mendapatkan WhatsApp di dalam grup guru sekolah minggu kami. Karena saya juga pembina sekolah minggu di gereja pusat kami, dan ada grup guru sekolah minggu. Pertama dikirim dulu satu foto anak perempuan, ya anak SD, usia SD ya. Lalu di bawahnya muncul message, pesan, ucapan terima kasih. Ternyata anak ini adalah dari Papua, jauh sekali ya, dari Papua. Lalu deskripsi di bawah adalah ucapan terima kasih, ucapan syukur, karena di tempat yang jauh di Papua, anak ini boleh mendapatkan renungan firman Tuhan yang berkualitas. Karena setiap bulan, ya kami dari STEMI menerbitkan menerbitkan majalah rohani anak-anak. Lalu di dalam majalah rohani itu, di tengahnya itu ada namanya Pelitaku. Dan Pelitaku itu adalah renungan anak setiap bulan. Itu ada majalah bulanan, namanya majalah kita. Majalah rohani anak-anak Kristen, lalu di tengahnya itu diselip renungan anak-anak. Nah, sekarang sudah menjadi majalah online ya, majalah online. Sehingga kita tinggal posting aja, diposting. Nah, saya sebagai pembina di sekolah minggu pusat, saya kasih ini kepada ketua guru sekolah minggu. Saya minta diposting di PIC guru kelas. Lalu PIC guru kelas posting ini kepada grup orang tua murid. Sejak pandemi Bapak Ibu, gereja kami sampai sekarang masih sekolah minggu online. Kalau ibadah umum sudah ada offline, tetapi sekolah minggu semua masih online. Nah, dengan sekolah minggu online ini kami membuka kemungkinan orang-orang di luar gereja kami juga silahkan bergabung, tentu saja dengan memenuhi syarat yang mendaftar dan seterusnya. Dan anak yang dari Papua ini salah satu yang mengikuti sekolah minggu di pusat, sehingga orang tuanya masuk ke dalam grup orang tua. Dan majalah ini diberikan kepada anaknya, dan dengan renungan di tengah itu, dan anak ini ternyata baru menerima dan membaca majalah rohani anak-anak sejak pandemi. Nah, jadi ini juga berkat di balik pandemi ini. Dan memang terlalu banyak berkat lagi di balik pandemi ini. Ada kesusahan, betul, ada kesulitan, penderitaan di balik pandemi ini kita tidak bisa sangkali, tetapi Bapak Ibu, di balik pandemi ini juga ada banyak berkat yang bisa kita terima. Salah satu adalah berkat rohani. Kita bisa menonton di YouTube ya, hamba-hamba Tuhan dari mana saja. Selama kita memiliki hati, waktu, tentu saja jaringan internet mendukung di rumah, device ada, maka dari rumah kita dapat mendengarkan firman Tuhan skala nasional sampai skala internasional. Puji Tuhan, anak ini mengikuti sekolah minggu di tempat kami, lalu dia, anak SD ini, sekitar mungkin kelas 4 sampai kelas 6. Saya tidak tanya kelasnya, tapi karena dari posturnya ya, kurang lebih saya perkirakan kelas 4 sampai kelas 6. Menurut catatan orang tuanya, anak ini membaca renungan, iya, tetapi dia juga menuntut dirinya untuk menghafalkan firman Tuhan 1 ayat 1 hari.
Saya sebagai guru agama Kristen, Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu, setiap minggu, sekali pertemuan bukan, saya akan memberikan tugas menghafal kepada anak satu ayat. Dan itu saya jadikan menjadi nilai keterampilan. Tapi anak yang di Papua ini, Bapak Ibu, dia menghafal ayat firman Tuhan itu bukan karena diberikan oleh guru agama. Bukan diberikan oleh guru sekolah minggu. Tapi anak ini sendiri, tentu saja itu pekerjaan Roh Kudus ya, memiliki kesadaran, renungan setiap hari membaca pelitaku, lalu dia menuntut diri, mendisiplin diri, menghafal firman Tuhan satu ayat satu hari. Dan dia mengalami satu perasaan bertumbuh, ya, sangat senang sehingga dia mengatakan kepada mamanya, senang sekali mama, saya membaca majalah rohani anak-anak, senang sekali mama, membaca renungan anak, senang sekali mama, setiap hari bisa menghafal firman Tuhan, dan saya bisa berubah mama. Di dalam grup sekolah minggu itu kita praise the Lord, ya, puji Tuhan, soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Lalu saya katakan, closing semua komentar guru sekolah minggu, saya katakan, sungguh Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Melalui kesaksian anak ini, Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa firman-Nya hidup dan penuh kuasa. Kita tidak perlu pergi ke Papua untuk mengabarkan Injil Tuhan. Kirimkan melalui majalah rohani anak-anak. Tuhan dapat bekerja di hati seorang anak kecil jauh di Papua. Nah, kita sudah mempelajari di pertemuan-pertemuan awal ya tentang Alkitab adalah firman Allah. Nah, jadi di sini kita melihat dalam penciptaan ini Allah mencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan kuasa firman-Nya, perkataan Allah. Allah membawa ketertiban dari keadaan kacau. Itu tadi di ayat yang kedua ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Allah membawa ketertiban. Bapak Ibu, kalau kita membaca agama-agama paganisme ya, kita akan menemukan, mohon maaf bisa di-mute yang belum mute ya, kita akan menemukan bahwa dewa-dewa daripada agama pagan adalah sebaliknya dengan Allah kita. Dewa pagan adalah mengacaukan ketertiban. Dewa pagan adalah sebaliknya seperti minggu lalu, Allah kita adalah provider food. Kalau dewa pagan, justru manusia harus memberi makan dewanya dengan sesajen, ya. Tapi Allah kita tidak, Bapak Ibu. Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang sejati, satu-satunya Allah. Allah Tritunggal yang esa adalah Allah provider food, juga Allah yang membawa ketertiban dari keadaan kacau. Allah yang menata sesuatu yang chaos, sesuatu yang tidak tertata, menjadi ditata. Nah, demikian juga panggilan kita, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menata kekacauan. Itu sebabnya kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus menjadi pemimpin yang menata, baik manusia yang kita pimpin, maupun sarana prasarana. Mungkin, ya bukan mungkin ya, tapi Bapak Ibu pasti tahu yang namanya Pak Ahok ya. Ketika Ahok menjadi gubernur Jakarta, Ahok menata Jakarta menjadi kota yang indah. Dari kekacauan menjadi indah, semua look beautiful. Sungai-sungai menjadi lancar, bagus, gitu ya. Tinggal kalau diperpanjang masa jabatannya, sungai-sungai hitam itu bisa dimasukkan ya sesuatu yang mematikan bakteri-bakteri di dalam sungai itu bisa menjadi bening. Tapi belum tercapai, beliau sudah ya mengikuti jalan yang Tuhan izinkan. Perlu kita pikirkan Bapak Ibu, bagaimana kita terpanggil juga untuk menertibkan kekacauan. Saya sebagai kepala sekolah juga, jadi banyak bergaul juga dengan kepala sekolah. Saya pernah menjadi kepala sekolah SMP 7 tahun. Waktu saya menjadi kepala sekolah SMP 7 tahun, dalam pertemuan bulanan dengan teman-teman kepala sekolah lainnya, saya menemukan satu kepala sekolah yang mengerjakan hal seperti ini. Muslim tetapi memiliki paradigma, memiliki mindset
seperti orang Kristen. Sekolah tempat kami berkumpul biasanya ya sekolah X lah saya katakan ya, SMP X begitu. Itu sampah di mana-mana, tidak tertata, bunga sudah menjadi kerangka begitu ya. Sama sekali tidak ada keindahan di sekolah itu. Tiba-tiba ketika kami ada pertemuan di sana, sekolah itu sudah menjadi bagus sekali, tertata dengan sangat rapi. Lalu diperkenalkan kepala sekolah baru. Lalu saya tanya, Pak, ini program siapa? Lalu beliau mengatakan, Bu Happy, saya ditempatkan di mana saja. Saya akan selalu menciptakan suasana. Kalau itu adalah tempat belajar, maka saya akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, asri, hijau, supaya anak-anak, guru-guru senang ketika tiba di sekolah. Saya katakan, dananya dari mana, Pak? Ada dana BOS. Dan dana BOS belum cair, maka saya menggunakan uang saya. Dan itu dicatat oleh bendahara. Saya sangat menjaga, Bu Happy. Hidup saya cuma 1 kali dan singkat. Saya tidak akan pernah menjamah 1 rupiah pun dana BOS yang harus dipakai untuk baik untuk sarana prasarana, pemeliharaan sarana prasarana atau pengadaan sarana prasarana di sekolah dan juga untuk anak-anak murid. Benar Bapak Ibu, sekolah itu berkembang di tangan seorang bapak kepala sekolah yang muslim. Dan ironinya adalah kepala sekolah sebelum beliau adalah kepala sekolah Kristen. Sangat ironis, sangat ironis. Saya sedikit malu, tapi saya juga harus menceritakan ini kepada Bapak Ibu. Karena seharusnya kitalah yang mengerjakan seperti itu. Seperti contoh yang saya katakan tadi, Bapak Ahok. Ya setelah sekarang gubernur kami yang kacau, yang sudah rapi menjadi kacau lagi. Ya apa boleh buat? Kita tidak bisa membahas itu lebih panjang. Tetapi saya mau mengatakan, karena saya ada di Jakarta sebelum Bapak Ahok menjadi gubernur. Dan saya tetap ada di Jakarta setelah beliau tidak menjadi gubernur. Saya bisa melihat perubahan dari kekacauan menjadi rapi, dari rapi menjadi kacau lagi. Nah, tindakan penertiban ini ada muncul ya, kosakata di dalam kitab Kejadian. Dijadikan, dipisahkan, ditempatkan. Ya, ini penertiban ditata ya, ditata oleh Allah. Yang chaos tadi ditata, mulai dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Mari kita terus ikuti pembahasan malam hari ini, dan kiranya Roh Kudus bekerja, memberikan pencerahan kepada kita, dan kita juga memiliki satu gairah lagi untuk mengajarkan firman Tuhan, khususnya penciptaan ini kepada anak-anak kita. Karena cerita penciptaan ini ternyata sangat menarik, dan membuat kita mengagumi Tuhan, yang menciptakan seluruh alam semesta, dengan begitu tertata, dengan begitu indahnya, dengan terencana. Nah, sekarang kita akan melihat formula penciptaan. Yang pertama adalah pemberitahuan, yaitu berfirmanlah Allah. Yang kedua adalah perintah, jadilah. Yang ketiga, laporan. Jadilah demikian atau maka Allah menjadikan. Dan yang keempat adalah evaluasi. Bahwa semuanya itu baik, artinya Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar, minggu-minggu yang lewat ya, di sini bisa terjawab Bapak Ibu dari penciptaan ini. Bahwa semua itu baik, artinya adalah kejahatan bukan bersumber dari natur ciptaan Allah, melainkan dari penyimpangan moral setelah kejatuhan. Ini menjawab ya Bapak Ibu. Jadi Allah tidak mencipta dosa, tapi penyimpangan moral ya. Jadi semua kekacauan yang terjadi setelah Allah mencipta lalu terjadi kekacauan di mana-mana, itu adalah penyimpangan moral setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan penciptaan ini, formula penciptaan inilah penempatan dalam kerangka kerja sementara. 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mari kita melihat, untuk anak-anak mungkin ini bisa membantu mereka untuk menghafalkannya. Kita sebagai guru agama, saya percaya Bapak Ibu, ya kita bersama-sama ya, sangat mudah untuk hari pertama apa, hari kedua, ketiga, sampai hari ke-6. Nah ini, tetapi untuk anak-anak kita ini membantu, ini kerangka. Bapak Ibu coba lihat, hari pertama Allah mencipta terang, ya kan?
Allah tidak mencipta gelap loh dari hari pertama ya. Kan dikatakan tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Jadi di awal itu penciptaan adalah chaos, gelap gulita. Oke? Baru nanti hari pertama. Lihat ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi hari pertama itu adalah terang, bukan terang dan gelap. Karena ini nanti ada kaitannya dengan penciptaan hari keempat. Hari pertama terang, hari keempat benda-benda penerang. Hari kedua cakrawala, memisahkan air di atas dan air di bawah. Ini berkaitan dengan hari kelima. Hari kelima adalah binatang di dalam air di bawah dan binatang di atas di langit, yaitu burung. Hari ketiga, Allah memisahkan air sehingga muncul daratan dan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ini juga berkaitan dengan hari ke-6, yaitu menciptakan binatang darat dan manusia. Nah, jadi di sini kita melihat Bapak Ibu, terang penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, ini seperti frame, ya, frame foto ya, Bapak Ibu tahu ya frame ya. Ini seperti Allah mempersiapkan wadah, mempersiapkan frame. Nah, hari keempat, hari kelima, hari keenam, itu baru diisi, frame-nya diisi. Terang, benda-benda penerang. Cakrawala memisahkan air di bawah, air di atas, binatang di bawah, di dalam air di bawah, dan juga binatang di langit. Hari ke-6, dataran muncul, tumbuh-tumbuhan diciptakan. Hari ke-6, Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Nah, ini logikanya anak-anak bisa cepat Bapak Ibu. Terkadang saya menemukan ya, anak-anak sedikit sulit menghafalkan penciptaan ini. Tetapi ketika saya mengajar anak-anak dengan metode seperti ini, mereka lebih mudah ya. Terang, benda-benda penerang. Cakrawala, ikan dan burung. Memisahkan air, ya sehingga muncul daratan, lalu Allah menciptakan tumbuhan pada hari yang ketiga, hari ke-6 binatang darat dan manusia. Nah ini kita melihat betapa agungnya ya, Allah merencanakan sedemikiannya. Allah menciptakan terang, cakrawala, memisahkan air dengan daratan, ya. Lalu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, kemudian benda-benda penerang, bulan dan bintang untuk malam, matahari untuk siang. Lalu ikan-ikan dan burung-burung mengisi langit dan samudra raya. Lalu binatang darat dan manusia. Terakhir sebagai mahkota ciptaan. Minggu depan kita akan belajar secara khusus manusia ciptaan yang paling mulia. Nah, sekarang kita akan melihat Allah mencipta versus manusia mencipta. Jadi Allah mencipta, manusia juga dapat mencipta. Ya, tetapi ada different quality, ya, kualitas yang berbeda. Kita akan melihat Allah mencipta creatio ex nihilo atau bara, ya, bara. Creatio ex nihilo, dari tidak ada, dari creatio dicipta, ex keluar dari nihil, ya, dicipta dari ketiadaan, begitu. Jadi dari tidak ada menjadi ada dengan kuasa firman. Tadi kita sudah membahasnya dan kita tidak membahas secara detail ya tentang di sini. Ini hanya prinsip-prinsip kita menemukan. Jadi ketika Allah berkata jadilah, ya kan, jadilah terang, terang jadi, kegelapan hilang. Jadilah cakrawala, cakrawala terbentang memisahkan air di bawah, air di atas. Jadi satu kata Allah memberi perintah, jadilah. Ini luar biasa. Manusia mau berteriak, mau satu hari berteriak, jadilah pizza gitu ya, sampai suara parau begitu. Tidak akan pernah terjadi pizza, ya kan? Kenapa? Karena manusia mencipta dari sesuatu yang ada menjadi ada. Kalau kita mau menciptakan sesuatu, maka harus ada sesuatu dulu untuk kita ubah menjadi sesuatu yang ada. Contoh, ya, penciptaan manusia. Untuk kita menciptakan lemari misalnya. Itu kan jadilah lemari. Enggak kan? Enggak bisa kan?
Tapi kita harus membeli papan, paku, lem, dan seterusnya. Baru kita bertukang. Ya kan? Dari sesuatu yang ada menjadi ada. Itu bahasa Ibraninya asah. Jadi jelas sangat berbeda ya. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, manusia mencipta dari sesuatu yang ada menjadi ada. Lalu Allah mencipta dengan berfirman. Tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini. Terakhir yang belum kita baca adalah Wahyu 4. Ya, Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah mencipta segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi di sini kita melihat Allah menciptakan, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi Allah berfirman dengan firman, dengan berkata. Lalu manusia membutuhkan perlengkapan, ya kan? Perlengkapan dan bahan-bahan. Kita mau membuat lukisan saja, ya harus ada kanvas, harus ada paint, ya warna, ya cat, lalu ada kuas dan seterusnya. Lalu Allah mencipta tidak butuh proses. Karena apa? Allah tinggal berkata, jadilah terang. Terang jadi, tidak butuh proses. Ya. Boleh dibantu di mute, Bapak Ibu yang belum mute ya. Nah, sedangkan manusia butuh proses, ya kan? Butuh proses, beli bahan-bahan dulu, bisa berapa jam ya membuat semuanya itu butuh proses, bahkan berhari-hari. Ya, untuk Allah tidak butuh proses. Bahkan ketika Allah mencipta manusia, dikatakan Allah menciptakan sebelum manusia menciptakan tumbuhan, jadilah tumbuh-tumbuhan, semua langsung jadi tumbuh-tumbuhan. Kalau ini bicara tentang 6 hari, mohon maaf bisa dibantu Bu Tri di mute ya, host bisa mute yang tidak mute. Jadi kita bisa melihat Allah tidak membutuh proses. Ya, ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang ya, binatang kecil, binatang besar, langsung, bukan dari telur dulu baru tumbuh ya, menetas. Tapi segala binatang. Binatang HP Bibi. Ya, oke. Sekarang kita melihat Bapak Ibu, Allah tidak butuh proses ini dari penciptaan ya, penciptaan hari kelima. Segala jenis mulai hari ketiga, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang kecil yang besar, pohon, ketika nanti penciptaan hari ke-6, Allah sudah langsung menyampaikan kepada Adam, semua pohon di taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Artinya pohon waktu dicipta sudah ada yang langsung pohon besar berbuah. Ya kan? Nah, jadi Allah tidak butuh proses. Kita belum pernah melihat ya, begitu kita tanam biji pohon langsung besar dan berbuah. Kita belum pernah melihat. Kita juga tidak pernah melihat ikan yang kita pelihara, begitu ikan kita itu telurnya ya, menetaskan telurnya, langsung ikan itu menjadi besar. Nggak pernah ya. Demikian juga binatang yang lain, binatang peliharaan kita. Semuanya itu berproses. Hanya waktu penciptaan saja. Jadi itu Tuhan luar biasa ya. Tuhan bisa membuat segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan itu harus kita imani ya. Nah, kembali manusia butuh proses. Dan berikutnya kita lihat manusia sebagai imitator. Imitator itu adalah peniru. Manusia adalah imitator ulung. Sama seperti anak kita adalah imitator Allah, anak kita adalah imitator kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu berkata-kata, bertindak, berpakaian, berperilaku, anak-anak itu memperhatikan dan mereka meniru kita.
Itu menunjukkan manusia adalah imitator ulung. Kita meniru Allah. Itu sebabnya sekali lagi saya mengingatkan kita lagi bersama-sama betapa pentingnya keyakinan. Jadi apa yang kita yakini, kita akan mengikuti apa yang kita yakini. Nah, Kejadian 1 ayat 31, Allah menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik. Itu adalah evaluasi. Jadi apa yang telah diciptakan oleh Allah sungguh amat baik. Kalau Allah mengatakan sungguh amat baik, berarti itu adalah baik yang terbaik dalam penilaian Allah. Terbaik dalam penilaian manusia belum tentu terbaik penilaian Allah. Tapi kalau Allah menilai itu adalah yang terbaik, berarti itu adalah yang terbaik. Yang tidak bisa kita ukur dengan kebaikan, yang terbaik dalam penilaian manusia. Nah, kita akan masuk ke dalam topik berikutnya, ruang dan waktu. Pertanyaannya, berapa banyak ruang yang digunakan Allah untuk menciptakan ruang? Berapa banyak ruang? Jawabnya adalah Allah tidak menggunakan ruang untuk menciptakan ruang. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem waktu? Berapa banyak waktu? Jawabannya adalah Allah sama sekali tidak membutuhkan waktu untuk menciptakan sistem waktu. Karena tadi Allah hanya berfirman, jadilah, maka jadi. Ya kan? Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan mari kita mencukupkan diri dengan beriman. Mari kita membuka bersama-sama Ibrani 11, ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman. Jadi kita diperintahkan percaya karena iman kita mengerti. Iman itu adalah percaya walau tidak melihat. Ya kan? Iman, percaya walau tidak melihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ketika Roh Kudus menginspirasikan kitab Kejadian ini dituliskan oleh Musa, Musa pun tidak hadir pada waktu penciptaan. Ya, Musa tidak hadir. Berapa ribu tahun setelah penciptaan baru ke masa Musa. Jadi Musa hanya menerima inspirasi daripada Roh Kudus. Seperti apa alam semesta dan segala isinya diciptakan. Maka Roh Kudus menginspirasikan kebenaran itu kepada Musa dan Musa menuliskannya. Dan kalau ada kesulitan bagi kita Bapak Ibu untuk menerima bahwa alam semesta dengan segala isinya diciptakan dalam waktu 6 hari, kita mungkin ada kesulitan untuk menerima bahwa apa iya ya, waktu menciptakan tanaman-tanaman sudah langsung ada tanaman pohon yang besar yang sudah berbuah. Apa iya ya? Ketika Allah menciptakan ikan-ikan sudah langsung ada ikan besar, ikan kecil, segala spesies ya. Demikian juga burung segala spesies, tanaman-tanaman segala spesies. Dan manusia yang diciptakan itu adalah Adam yang langsung dewasa. Hawa yang langsung dewasa. Kalau kita ada kesulitan menerima penciptaan itu dalam waktu 6 hari, sesuai dengan waktu sekarang, pertama saya mengajak Bapak Ibu melihat, Alkitab mengatakan demikian, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya 6 hari. Hari ke-7 Allah beristirahat, dan dalam arti beristirahat di sini adalah Allah mau membangun satu mindset, 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Itu nanti ada kaitannya dengan hukum keempat. Ingat, kuduskan hari Sabat. Ya, bukan berarti Allah beristirahat, tidak bekerja. Saya sudah menyampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang bekerja dari kekekalan, sekarang sampai kepada kekekalan. Allah tidak pernah beristirahat. Pada hari Sabat pun Allah tidak beristirahat. Ketika Allah beristirahat, maka dunia ini akan kolaps. Ya kan? Nah, kalau kita ada kesulitan dalam hal ini, Bapak Ibu, mari kita pikirkan tentang pelayanan Tuhan Yesus ketika Yesus berinkarnasi, dan awal Yesus
melayani ke publik. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya adalah mengubah air menjadi anggur. Di dalam Alkitab yang kita baca, mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Di sana juga kita melihat satu kalimat daripada si tuan kepala pelayan, ya, kepala pelayan yang meminum anggur yang diubah oleh Yesus dari air menjadi anggur. Dia katakan, mengapa anggur yang terbaik kalian simpan? Harusnya anggur terbaik ini diberikan di awal kepada tamu. Anggur yang kurang baik, yang kurang berkualitas lah yang disimpan untuk diminum di belakang. Bapak Ibu, anggur saya pernah minum anggur, pernah juga melihat ada, kalau kita melihat botol-botol anggur itu ada tahun 1700 sekian, 1800 sekian. Semakin tua usia anggur itu semakin bagus. Bapak Ibu tangkap poinnya ya. Artinya Yesus mengubah air menjadi anggur. Kualitas anggur yang diubah Yesus dari air menjadi anggur itu kualitas anggur yang ribuan tahun. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Alkitab mengajarkan 6 hari mencipta, lalu hari ke-7 berhenti. Mari kita menerima apa kata firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, lalu kita akan melihat ordo dalam penciptaan. Allah menciptakan manusia dan kemudian Allah menciptakan alam semesta. Sekarang kita melihat ini adalah ordo, ya, urutan. Jadi Allah di atas, manusia berada di antara Allah dan alam. Artinya manusia lebih tinggi daripada alam. Kita tidak boleh memutar balik ya. Alam ini termasuk tumbuhan binatang. Jadi tidak boleh kita lebih mengasihi binatang daripada manusia. Manusia itu sesama kita, binatang bukan sesama kita. Jadi manusia itu harus lebih tinggi daripada binatang. Manusia lebih tinggi daripada segala tumbuh-tumbuhan. Harap kita bisa berubah paradigma untuk lebih menghargai kemanusiaan ketika kita belajar tentang penciptaan dan ordo penciptaan ini. Allah menciptakan manusia lebih tinggi dari alam. Ya, manusia adalah mahkota ciptaan atau imago Dei, image of God, gambar dan rupa Allah. Dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dicipta untuk memuliakan Allah. Ini kita sudah belajar dari pertanyaan pertama ya. Apakah tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Untuk memuliakan dan menikmati Allah. To glorify God and to enjoy Him forever and ever. Allah menciptakan alam lebih rendah dari manusia. Ya, alam diciptakan untuk mencukupkan kebutuhan manusia. Oleh karena itu jangan kita eksploitasi alam ini. Mari kita jaga, mari kita kelola dan mendapatkan secukupnya untuk kita. Mari kita ingat anak cucu kita. Ya, Bapak Ibu yang tinggal di Kalimantan, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana hutan Kalimantan dirusak untuk menjadi kebun, untuk menjadi tambang dan seterusnya. Nah, pada akhirnya yang mengalami dampak daripada perbuatan manusia yang mengeksploitasi alam dengan berlebihan, akibatnya juga adalah kepada manusia. Kalimantan itu termasuk paru-paru dunia, bukan hanya paru-paru Indonesia, paru-paru dunia. Ini juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak dalam waktu kita mengajarkan tentang penciptaan. Allah menciptakan supaya terjadi keseimbangan dan kepada manusia dipercayakan sebagai wakil Allah untuk mengelola alam dalam rangka mempermuliakan Allah. Ya, jadi Allah menciptakan alam ini supaya kita mengelola
kita bercocok tanam, ya, lalu kita mendapatkan kebutuhan kita secukupnya dari alam. Tujuan alam diciptakan sama, untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, alam adalah panggung kemuliaan Allah. Jadi ketika kita melihat alam ini, kita melihat kemuliaan Allah. Kita bisa kagum ketika melihat laut bergelora, kita kagum Allah yang menciptakan laut, ya, samudra raya yang luas dan bergelora. Ketika kita melihat gunung yang tinggi dengan panorama yang begitu indah, kita juga mengagumi Tuhan, melihat kemuliaan Allah. Nah, ciptaan yang baik kita akan melihat. Jadi mengapa penting untuk meyakini bahwa ketika pertama kali diciptakan Allah, segala sesuatu itu baik adanya. Mengapa kita harus perlu meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 31, ya. Segala sesuatu diciptakan dari awal. Sungguh amat baik, ya, sangat baik. Jawabannya adalah Allah hanya menciptakan yang baik. Allah tidak menciptakan dosa. Dosa dan segala hal yang buruk atau yang jahat adalah akibat penyimpangan moral manusia setelah kejatuhan ke dalam dosa. Ya, mengapa hal ini seringkali dilupakan? Jawabnya, karena konsep tentang Allah dan penciptaan kurang jelas. Maka perlu kita belajar doktrin Allah, doktrin penciptaan, ya. Doktrin itu perlu, dogma. Itu adalah pengajaran. Jadi kita harus mengajar tentang Allah dengan jelas, mengajar tentang penciptaan dengan jelas, mengajar tentang doktrin manusia dan dosa dengan jelas, dan doktrin-doktrin lainnya. Untuk itu kita perlu belajar dengan rendah hati. Perlu terus belajar, apalagi kita guru, ya. Saya pernah membaca satu buku, di dalam buku itu ada satu kalimat yang menggelitik lah, ya, menggelitik. Dikatakan, seorang guru yang mengajar harus menjadi pembelajar. Ketika seorang guru berhenti belajar, maka dia harus berhenti mengajar. Karena saya seorang guru, kalimat itu menggelitik. Dan saya menekankan kepada diri saya, selama saya menjadi seorang guru, saya harus terus belajar. Belajar dengan rendah hati. Dan saya juga tahu dosa guru adalah status quo. Kita susah sekali untuk berubah. Saya juga mengingatkan diri saya mau menjadi guru yang adaptif terhadap perubahan. Apapun itu, saya sebagai kepala sekolah pun saya harus adaptif. Saya tidak mau menolak, ya, perubahan. Saya harus adaptif terhadap perubahan. Karena zaman kita berbeda. Dulu guru mengajar kita bentuknya seminar. Sekarang kurikulum 2013 bentuknya dialog, ya kan? Interaktif. Anak menjadi pusat. Dan sumber pembelajaran bukan satu-satunya guru. Anak pun bisa mengungkapkan pendapatnya, anak pun bisa mencari tahu. Kita tinggal mempersiapkan tools, ya kan? Yang ketiga, apa yang terjadi bila manusia melupakan? Ya, melupakan pertanyaan nomor 1. Jawabnya adalah manusia bisa menuduh Allah penyebab penderitaan dan sakit penyakit dan penderitaan lainnya. Jadi, mari kita mengingat Allah menciptakan segala sesuatu, lalu kenapa terjadi kerusakan, penderitaan, dan kejahatan? Kita harus mengerti bahwa semuanya itu adalah karena penyimpangan moral setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Refleksi. Yang pertama, Allah pencipta adalah pemilik seluruh ciptaan. Yang kedua, Allah pencipta adalah yang menetapkan tujuan daripada seluruh ciptaan. Baik manusia maupun seluruh alam semesta dan isinya, hanya satu tujuan penciptaan, yaitu untuk kemuliaan Allah. Maka kita juga harus menjadi guru yang mempermuliakan Allah. Guru yang mempermuliakan Allah berarti kita bertanggung jawab mempersiapkan materi ajar kita bertanggung jawab menggunakan waktu mengajar kita bertanggung jawab membimbing anak-anak itu belajar firman, dan memperjumpakan mereka dengan Kristus. Yang ketiga, seluruh bumi adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Mari kita rawat, mari kita jaga demi kemuliaan Allah. Yang terakhir, Allah mencipta, berarti Allah menata keteraturan. Ya, Allah menata ketidakteraturan menjadi teratur,
demikian juga kita dipanggil untuk menata ketidakteraturan atau chaos menjadi teratur. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang terus beranugerah kepada kami melalui firman-Mu yang tertulis, firman yang hidup, yang berkuasa dan yang kekal ini. Kami boleh terus belajar dan disegarkan. Kami terus berdoa ya Tuhan, kami sebagai guru, kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami hati seorang murid, agar kami mau terus belajar, baik belajar mandiri maupun belajar secara komunal seperti ini. Tolong kami Tuhan untuk memiliki satu prinsip selama kami mengajar, kami harus belajar. Supaya kami boleh mengajar dari kelimpahan, bukan dari kekurangan atau kemiskinan. Biar kami mengajar dari kekayaan pengetahuan. Bapak di surga, kami juga berdoa agar kami boleh mendapatkan rangsangan terus yang daripada Tuhan, memikirkan anak-anak kami, mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang hidup dan sejati kepada mereka, dan juga mengabarkan Injil Tuhan, menginjili anak-anak kami satu demi satu, sampai mereka menyatakan iman mereka, percaya dari hati, mengaku dengan mulut, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Supaya anak-anak murid kami boleh dipersiapkan menjadi sekelompok generasi muda yang cerdas dan berkarakter, dan terutama beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga kelak mereka menjadi pemimpin yang beriman kepada Kristus, pemimpin yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih untuk panggilan menjadi seorang guru adalah panggilan yang sangat mulia. Engkau yang telah memanggil kami menjadi guru, biarlah Engkau terus memperlengkapi kami dengan roh yang rela menjadi seorang guru yang berjuang belajar, berjuang mengajar, yang berjuang mengajar kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Sehingga pengajaran dan hidup kami menjadi satu. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri pertemuan kami, akan beristirahat malam ini, mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, boleh kita masuk ke dalam tanya jawab ya. Saya serahkan kepada Ibu. Mungkin saya lebih dulu Bu, karena Allah kan menciptakan segala sesuatu. Saya ingin menanyakan, apakah Allah menciptakan kiamat, Bu? Silakan Bu, dibaca Bu. Ya, terima kasih Bu Tri. Jadi kalau dikatakan menciptakan kiamat, mungkin kita menggunakan istilah ya, istilah akhir, bukan menciptakan, tapi memang Allah menyediakan, bukan menyediakan lagi ya, sangat bahasa yang sangat baik ya, menyediakan tempat hidup yang kekal bagi orang percaya dan hukuman yang kekal bagi yang tidak percaya. Jadi yang namanya kiamat itu, di dalam Alkitab ada bahasa kiamat enggak ya? Akhir Bu, ada akhir zaman. Betul, akhir zaman. Jadi kiamat itu adalah bahasa umum, Ya. bahasa film begitu. Ya. Tetapi dalam Alkitab itu disampaikan akhir zaman, di mana Ya. Yesus datang kembali. Dan ketika Yesus datang kembali, maka Alkitab memberitahukan kepada kita, orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan, roh dan tubuh dipersatukan, akan bersama dengan Yesus Kristus. Hidup dalam kekekalan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus juga akan dibangkitkan, roh dan tubuh dipersatukan untuk menerima hukuman yang kekal. Itu bukan mati kekal, bukan kematian loh ya. Mati kekal. Tetapi hukuman yang kekal yang tiada akhir. Begitu. Jadi Alkitab tidak mengajarkan kematian kekal ya, tapi hukuman yang kekal. Jadi kematian kekal itu adalah hukuman yang kekal, tiada akhir begitu. Demikian Bu Tri, kalau mau ditanggapi silahkan. Ada Bu. Di kiamat itu kayaknya ya, iya, kita iya. Terbiasa dengan bahasa kiamat karena bahasa umum di masyarakat. Iya. Gitu, ya. Saya ada membaca, ada postingan sedikit itu mengenai kiamat. Itu Ya. si Putin yang lagi
ya populer ya untuk saat sekarang. Dia mengatakan kiamat itu ada di tangan Tuhan, tetapi untuk segala sesuatu kehancuran ada di tangan saya, ada kuncinya di tangan saya. Berarti saya berpikir betapa anunya, betapa apa ya, Arogan, sombong gitu ya. sombongnya, dendamnya luar biasa sampai berani mengklaimkan seperti itu. Artinya kehancuran di negara-negara itu ada di tangan saya, tetapi kalau untuk kiamat itu ada di tangan Tuhan. Lalu saya juga tidak apa ya, Bu, saya tidak sependapat dengan statement Presiden Rusia itu seperti itu. Alangkah carilah bahasa-bahasa yang barangkali lebih halus, andaikan seperti kita di Indonesia. Tetapi itulah kalau orang sudah kesombongannya tingkat tinggi, ya, jadi tidak berpikir apa-apa. Semua orang itu tidak berguna. Artinya semua orang itu lebih baik dimusnahkan saja, walaupun orang itu tidak bersalah. Kita lihat orang-orang atau masyarakat-masyarakat biasa kan mengulurkan tangan supaya jangan peperangan itu terjadi, tetapi di Putin ini masih berkeras kepala, ya itu Ya. yang saya tidak setuju. Kiamat di tangan Tuhan itu yang saya sangat tidak Ya, setuju. Putin. itu bahasa manusia yang sangat sombong karena Iya. yang kita menganggap begini. Bahkan kita terkadang setuju orang sombong wajar kalau punya modal. Ya. Nah, mungkin ini bisa kita pikir Putin ini menyatakan statement yang begitu karena punya modal, ya kan? Mereka sudah well prepare untuk perang ini. Bahkan dia tidak peduli dengan negara NATO, ya, untuk negara-negara di Eropa, begitu ya. Nah, saya berpikir sih, ya, memang Rusia itu bukan bukan komunis seperti China. Kalau China kan mutlak komunis ya. Kalau Rusia bukan mutlak komunis karena Rusia itu adalah ortodoks, ya, agama ortodoks ya. Sejarah kekristenan juga ada di Rusia. Saya pernah ke Rusia, di sana gereja sangat bagus sekali ya. Ada gereja Rusia yang sangat bagus sekali. Ya, saya satu kali pernah ke Moskow, ke Rusia. Nah, jadi ya itu kalimat-kalimat yang sangat arogan, yang tidak takut akan Tuhan. Ya, kita sih tidak langsung meminta Tuhan matikan dia ya. Yang kita minta adalah Tuhan berbelas kasihan, memberikan dia kesadaran bahwa ya supaya kalimat dia tidak seperti itu, begitu seolah-olah dia ya memang sekarang ini Rusia itu termasuk negara adik kuasa seperti Amerika ya. Iya. Tetapi tidak boleh berkata demikian. Iya. Negara-negara adik kuasa tidak boleh berkata demikian ya. Memang selama ini Amerika juga agak bertindak demikian ya. Jadi intervensi negara A, negara B, negara C begitu kan. Tapi ya sekarang Rusia juga mau bertindak semaunya terhadap Ukraina. Ya. Nah, memang ada kesalahan Ukraina kalau kita mau bicara kesalahan, ada kesalahan Rusia, iya. Jadi kita juga sebagai orang Kristen harus memiliki wawasan yang luas, belajar ini, belajar itu begitu kan. Jadi kalau kita melihat kenapa sih terjadi perang ini, ya memang pertama Ukraina itu juga dulu kan negara bagian daripada Uni Soviet, ya kan. Lalu itu semua terpecah-pecah 16 negara. Lalu di Ukraina itu ada yang namanya pusat senjata nuklir. Nah, lalu si Ukraina ini bergabung dengan negara NATO, ya kan. Sedangkan Rusia tidak masuk negara NATO dan Rusia merasa terancam. Nah, sebenarnya syaratnya itu untuk damai adalah Ukraina harus mundur dari NATO, selesai. Tapi presiden Ukraina ini dia tidak mau mundur dari NATO. Lalu negara-negara Barat juga negara bangsa-bangsa yang termasuk ke dalam kelompok NATO. Ya, mereka juga tidak bisa membabi buta mengirimkan tentara-tentara, ya mereka hanya mensuplai ya. Kalau orang Kristen supplier food, negara NATO supplier senjata ya. Mulai katanya saya sih belum melihat lagi secara faktanya apakah benar mensuplai tentara bayaran begitu, saya tidak tahu kebenarannya. Begitu. Ya, kita tahu itu ada satu pernyataan yang salah sih, ya Bu. Jadi ya kita serahkan saja kepada Tuhan. Ya, tapi katanya kan si Putin itu dulu, kata dosen kami di magister itu, dia kan orang-orang Kristen yang taat. Tetapi
Kenapa itu lalu berubah? Mungkin dari keadaan negaranya itu lalu menimbulkan dia menjadi seorang yang sombong. Manusia bisa berubah, Bu. Contohnya ya, Ibu tahu ya peristiwa Holocaust ya, di mana Jerman membangun kamp konsentrasi untuk membunuh orang-orang Yahudi yang ada di Jerman. Iya. Juga di Polandia pada waktu itu ya, dan Jerman dan sekitarnya lah, Polandia termasuk juga. Dan di tangan seorang Hitler itu Iya, 6 juta orang Yahudi mati. Begitu Karena itu kan? ancaman. Kalau orang Yahudi tidak dibunuh itu ancaman. Sebenarnya Menurut dia. Sebenarnya tadi kan karena kalimat Ibu si Putin ini dulu orang baik dan seterusnya. Iya. Saya yang mau soroti sih si Hitler juga sebenarnya adalah orang Kristen begitu. Tapi kemudian ya manusia bisa berubah. Itu yang saya mau soroti. Ya, kalau kita tidak mau terus menundukkan hati kita kepada Tuhan, kita pun bisa menjadi monster kok. Kita bisa menjadi monster. Ada orang mengatakan ya, jangan buat perempuan marah. Perempuan marah bisa lebih gila daripada laki-laki. Betul. Karena manusia sebaik apapun bisa menjadi monster kalau tidak terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya, betul. Itu. Ya. Oke, Ibu Urayani. Terima kasih. Di Baik. chatbox ada pertanyaan, Bu. Ya. Saya baca ya. Dari Ibu Pipianti, Shalom, izin bertanya, satu hari penciptaan apakah berbeda dengan satu hari di hadapan Tuhan? Karena dalam 2 Petrus 3 ayat 8, satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 hari. Iya, jadi ini juga tadi saya santumkan kan ya, 1 Petrus 3 ayat 8 ini ya. Jadi maksudnya saya mau menyampaikan sih tadi, ini kita tidak baca, tetapi ya Ibu Pipianti sudah sampaikan. Maksudnya tadi kan saya katakan kalau ada di antara Bapak Ibu yang ada keberatan hati nurani, penciptaan itu sama dengan seperti hari sekarang 24 jam begitu kan. Mau menunjukkan ayat ini mau mengatakan satu hari di hadapan Tuhan, ya. Cobalah kita baca coba ya, supaya saya tidak mengutip kalimat Ibu tapi kita kembali ya kepada kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi ini mau menggambarkan satu hari bagi kita ya, bagi kita 24 jam. Ya, jadi kalau mau menyampaikan ini 24 jam ini, sorry. Jadi bagi Tuhan untuk kalau ini kita kaitkan dengan penciptaan, maka sesuatu yang mustahil bagi kita, misalnya satu hari, apakah mungkin untuk menciptakan pohon yang langsung bertumbuh besar begitu ya, lalu manusia yang langsung dewasa, ikan-ikan besar dan seterusnya. Ini mau menunjukkan bahwa bagi kita satu hari itu sangat singkat, begitu kan? Tapi bagi Allah satu hari, misalnya tadi saya kasih contoh, nggak usah satu hari, hitungan detik, hitungan menit, Tuhan menciptakan, bukan menciptakan, Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah itu dikatakan, itu kan anggur yang enak itu ribuan tahun, ratusan tahun usianya. Semakin tua anggur, semakin berkualitas, ya berkualitas. Gitu. Jadi di hadapan Tuhan itu ya, dikatakan di hadapan Tuhan karena 1000 tahun sama dengan satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi mau mengcomparing antara waktu di hadapan kita panjang, tapi di hadapan Tuhan itu tidak panjang. Kadang-kadang di hadapan kita begitu lama, tapi di hadapan Tuhan itu begitu cepat, begitu. Bisa ditanggapi, Bu Pipianti? Silakan Ibu Pipian. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu yang lain.
Bu, terciptanya sistem waktu yang 24 jam itu misalnya Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu bagaimana, Bu? Secara detail sih Alkitab tidak memberitahukan, hanya saja Alkitab mengatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam. Begitu kan? Jadi tidak sangat detail, dan memang ada kalanya Alkitab tidak membicarakan sesuatu hal tidak detail. Tetapi Allah yang memberikan prinsip, Allah mencipta hari pertama. Jadilah jadilah terang, itulah hari pertama. Ya enggak. Jadilah cakrawala, itu hari kedua. Itu saja yang dimunculkan. Nah, sekarang kita melihat hitungan hari 24 jam itu sampai kepada Yesus mati, ya kan? Tadinya Sabat itu diformalkan, Sabat itu mulai dari penciptaan, ya enggak? Sabat, hari ketujuh Sabat. Lalu kemudian Sabat itu diformalkan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu kembali, jadi Sabat itu lama tidak ada berita Sabat. Lalu Sabat itu diformalkan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada hari Sabat kamu tidak boleh mengambil mana, ya. Tapi pada hari yang ke-6 kamu boleh ambil 2 porsi. 1 porsi untuk hari ke-6, 1 porsi untuk hari Sabat. Lalu kemudian pada waktu orang Yahudi Sabat itu hitungannya adalah Sabtu. Tapi ketika Yesus bangkit, dikatakan itu menjadi hari pertama. Dan sejak itulah Sabat bagi orang Kristen. Nah, jadi kalau kita ikuti waktu-waktu itu, pembagian hari ini juga sebenarnya bukan Senin, Selasa, Rabu begitu kan? Tahun ini juga misalnya tahun orang Kristen, tahun agama Islam, tahun agama China, tahun agama Yahudi, ya kan? Kalau tahun kita kan mengikuti Anno Domini, tahun Tuhan kita, dihitung daripada Yesus lahir. Itu sebabnya Yesus itu menjadi pusat sejarah. Jadi penghitungan tahun ini pun before and after, before Christ and after Christ, itu kan nanti baru abad yang kedua atau abad keberapa begitu, saya lupa. Tapi itu juga sebutan tahun before and after Christ itu nanti belakangan kok. Nah, tapi hari-hari ini saya pikir sih orang Yahudi juga sudah menggunakan hari-hari ini, hanya sebutannya saja beda, ya kan, pembahasaannya. Karena tetap Sabtu bagi mereka Sabat. Gitu. Jadi hitungannya tetap 24 jam, ya kan, hanya mereka dihitung mulai jam 6, kalau kita kan jam 12. Jam 24 malam. Itu Putri. Terima kasih Bu Evi. Ya baik Bapak Ibu, apakah ada lagi? Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Dari Pak siapa nih? Jorlianto. Oke, Pak Jurlianto. Silakan Pak. Iya Bu, mau bertanya Bu, begini. Apakah betul bahwa malaikat itu dicipta sebelum ada hari pertama dan seterusnya itu, Bu? Nah, begitu. Nah, terus kalau memang itu betul, itu sekitar di waktu yang mana? Berarti kan waktu sebenarnya ketika bicara tentang waktu sudah ada sebenarnya waktu sebelum ada hari pertama, dikatakan begitu. Begitu Bu, logikanya kan? Nah, gitu. Oh, oke, ya. Oke, Pak Jurlianto. Ya lanjut Bu, ya. Alkitab sih tidak memberitahukan waktu penciptaan malaikat, ya kan? Karena malaikat itu kan makhluk roh yang melayani Allah yang adalah roh. Yang dikatakan penciptaan adalah penciptaan alam semesta dan segala isinya. Hari pertama terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, hari keempat benda-benda penerang. Jadi nggak ada kategori malaikat sih di situ, ya kan? Benda-benda penerang. Kalau galaksi ya benda-benda penerang kan begitu kan ya. Lalu hari kelima ikan, burung-burung, hari keenam binatang darat dan manusia. Jadi tidak ada pemberitahuan di dalam 6 hari penciptaan itu di mana kategori malaikat, karena
malaikat bukan manusia. Jelas manusia dicipta hari ke-6, begitu kan? Dan manusia dicipta dari debu tanah. Tapi malaikat itu adalah ciptaan roh, makhluk roh. Sudah melayani Allah, begitu. Lalu iblis, ya kan? Jadi kalau kita lihat logikanya, iblis itu adalah malaikat yang ingin menjadi sama seperti penciptanya. Maka dia dilemparkan ke bumi. Bu, tapi itu pun tidak ada yang memang secara jelas kita temukan di Alkitab bahwa iblis itu ingin menyamai Allah. Kan begitu. Misalnya kalau di kitab Yesaya atau Yeremia itu Yesaya, ya itu kan ya bicara tentang Nebukadnezar itu. Kalau kita menafsirkannya secara konteksnya itu. Gitu. Tapi kan realitanya memang malaikat ada, dan malaikat itu kan pasti dicipta Tuhan, Bu. Kan Betul, begitu. betul. Itu ya. Memang sih tidak ada memang Alkitab memberitahukan secara jelas pada saat kapan para malaikat dicipta, karena memang roh. Ya, Bu ya. Oke. Bu, ada lagi pertanyaan kedua, Bu. Begini, oleh Ibu tadi menyinggung bahwa memang bahwa dosa itu bukan datang dari natur manusia, ya, tetapi dari penyimpangan moral manusia. Penyimpangan moral, Bu ya. Penyimpangan moral. Dosa. Jadi tadi yang saya katakan itu adalah yang jahat ya. Yang jahat itu datangnya dari penyimpangan moral begitu. Jadi bukan Allah yang menciptakan dosa. Kan tadi kan statementnya adalah menciptakan segala sesuatu, ya kan? Beberapa minggu lalu juga kita kan sudah mengatakan kalau Allah menetapkan segala sesuatu, apakah Allah menetapkan dosa? Kita juga sudah berdiskusi di situ. Tidak. Jadi dosa itu bukan ditetapkan oleh Allah. Nah, malam ini lebih menolong kita lagi mengerti bahwa dosa itu masuk melalui ya pelanggaran Adam, ya kan? Lalu semua kejahatan, penderitaan, nah itu adalah dari penyimpangan moral manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Gitu. Ya, Bu, yang ini mau saya tanya, Bu. Tuhan itu salah satu naturnya kan maha tahu, Bu. Ya. Pasti tahu sebelum Adam dan Hawa itu pun dicipta, Tuhan tahu bahwa mereka akan berdosa. Benar sekali. Terus kenapa tetap aja Tuhan mencipta mereka padahal Tuhan sudah tahu mereka akan berdosa, begitu? Terima kasih, Bu. Baik. Ya, benar sekali ya, Allah maha tahu, dan bersyukur karena Allah yang maha tahu itu adalah maha kuasa ya. Jadi Allah tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah yang maha tahu itu adalah maha kuasa. Bayangkan Allah maha tahu tapi tidak maha kuasa. Bisa kecelakaan ya. Sudah tahu, tapi dia ciptakan, tapi tidak maha kuasa untuk merubah begitu. Nah jadi Allah yang merencanakan segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu yang direncanakannya sungguh amat baik. Allah sudah tahu akan rusak, tetapi itulah yang kita lihat ya, anugerah Allah. Allah tetap menciptakan manusia sebagai makhluk moral, dan Allah mengizinkan mereka. Sebenarnya bisa saja Allah tidak memberikan pohon pengetahuan yang baik dan buruk di tengah taman, tetapi memang manusia harus diuji, bukan? Supaya teruji begitu, harus diuji apakah mereka menjadi makhluk yang taat kepada Allah atau tidak. Jadi, dan kepada mereka disertakan kemampuan untuk taat tidak taat. Kepada mereka diberikan kemerdekaan juga. Nah, tapi manusia yang adalah makhluk moral itu telah dengan kesadaran, karena mereka bukan dibius ya pada waktu itu sehingga setengah sadar misalnya ambil buah, makan. Tidak, mereka dengan sadar. Dan mereka sangat tahu, kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati bersama dengan keturunanmu. Kalau kamu tidak makan buah itu, kamu pasti hidup selama-lamanya bersama keturunanmu. Nah, jadi sekali lagi, Allah memang maha tahu, dan Allah tetap melaksanakan apa yang direncanakannya, dan apa yang direncanakannya tetap dilaksanakannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pun manusia yang jatuh ke dalam dosa dengan semua pelanggaran moralnya ya, dengan segala dampak yang diakibatkannya, tidak membuat rencana Allah gagal. Jadi Allah
menyediakan jalan keluar bagi pelanggaran manusia itu. Dan jalan keluar itu pun sudah Allah sediakan sejak dalam kekekalan. Karena begitu manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 1 sampai 14 itu narasi kejatuhan, bukan? Langsung Allah memberikan nubuatan jalan keluar bagi dosa. Kejadian 3:15, proto Injil. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan seular akan meremukkan kepala tumit, keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan seular meremukkan tumit keturunan perempuan. Dan itu menjadi nubuat yang terus diberitakan oleh para nabi di perjanjian lama. Dan juga Allah menyediakan rencana itu mulai dimulainya dengan memanggil Abraham yang dari politeis menjadi monoteis. Allah juga tahu bahwa keturunan Abraham akan diperbudak 430 tahun di negeri orang. Jadi intinya Allah yang Maha Tahu itu adalah Allah yang Maha Kuasa, dan ketika Allah tahu bahwa akan ada mara bahaya di depan, tidak berarti Allah mengubah rencananya, tidak. Karena Allah Maha Kuasa. Bencana yang terjadi pun Allah bisa, seperti yang dikatakan Yusuf. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya demi kebaikan. Oke, bisa Bu saya tambahkan sedikit? Boleh, silahkan. Oke, saya sangat sepakat Ibu katakan bahwa Tuhan itu memang menguji manusia. Betul. Tadi dikatakan oleh teman itu bahwa Allah itu Maha Tahu. Betul. Dia tahu konsekuensi yang akan terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan juga mau inginkan dari manusia, bahwa apakah manusia itu taat pada perintah yang disampaikan. Kan Allah sudah katakan bahwa ketika engkau memakan buah itu maka engkau akan mati. Jangankan memakan, menyentuh pun jangan. Disitulah Tuhan mau meminta kepada manusia bahwa apakah manusia itu taat? Ternyata tidak. Kan di dalam Alkitab itu kan sudah jelas dikatakan barang siapa yang bertahan sampai akhir, maka dialah yang berhak masuk ke dalam kerajaan. Sudah jelas itu. Jadi ketaatan itu yang memang dituntut oleh Allah dari Adam dan Hawa, tapi ternyata tidak. Nah, ini yang menjadi problem besar bagi kita orang percaya di masa sekarang. Ini siapa yang bertahan akhir, dialah yang masuk dalam kerajaan. Begini, saya boleh saya tambah dikit Bu ya? Boleh Pak, silakan. Ya, saya setuju apa yang dikatakan Ibu, yang dikatakan Bapak juga tadi setuju. Ya, Tuhan ingin melihat ketaatan begitu, menguji gitu tadi Bu ya. Iya. Ya, karena Tuhan Maha Tahu, ngapain manusia perlu diuji? Sudah tahu aja mereka akan berdosa gitu. Logikanya kan begitu. Ya. Logikanya kan ngapain Tuhan menguji kalau dia sudah tahu, kan begitu. Harusnya Tuhan itu karena dia tidak suka dosa, ya kan? Ya, coba cara lain. Ini bukan berarti saya tidak setuju dengan Ibu ya, saya setuju saja. Karena memang dalamnya yang harus kita pikirkan tentang hal ini. Oleh karena ketika bicara tentang rencana Allah itu dari kekekalan, kan begitu. Iya, betul. Seperti yang kemarin-kemarin juga yang sudah Ibu sampaikan, apapun yang hadir ke tengah-tengah dunia ini tidak akan ada yang mengejutkan dia. Termasuk dosa sekalipun, kan begitu. Termasuk ketidaktaatan manusia sekalipun. Betul. Karena memang dia sudah tahu, kan begitu. Nah, saya itu hanya berbicara di dalam patron Allah itu Maha Tahu. Ya kan, dia sudah tahu ngapain diuji, kan begitu. Sudah tahu aja manusia itu akan berdosa gitu. Jadi begini, gitu. Pak Sialagan, ya, kalau kita melihat the whole, ya, blueprint rencana Allah dalam kekekalan itu, kita akan dibuat kagum sih. Kenapa? Karena ketika Allah membuat perjanjian dengan Adam di Taman Eden, ini sebenarnya Allah sedang membangun satu paradigma, mempersiapkan rencana. Allah tahu bahwa Adam pertama akan gagal, tapi Allah sudah di dalam blueprint itu sudah menyediakan Adam kedua. Dan kalau kita tahu tentang Adam pertama gagal, Adam kedua taat, kita akan wow,
Ini blueprint yang sangat sempurna. Dan kita akan sangat bersyukur kita sudah terhisap dalam dosa Adam yang pertama. Tetapi harusnya kita menerima upah dosa kan? Upah dosa adalah maut, begitu kan? Tetapi Allah memilih sekelompok orang menjadi umat pilihan sejak dalam kekekalan. Dan untuk umat pilihan ini, Allah menyediakan Adam kedua. Hidup taat dengan sempurna. Maka di hadapan Allah, di dalam Adam pertama, semua manusia terhisap dalam dosa. Maka kita semua menjadi manusia berdosa. Tetapi keadilan yang diberikan oleh Allah juga di dalam Adam yang kedua. Semua orang yang telah dipilih, kita dianggap benar. Iya, Wow. betul. Iya, Jadi Bu. Ya, sistem penggantian ini, ya sistem perwakilan bukan penggantian, perwakilan ini adalah pengajaran kekristenan yang sangat mengagumkan. ya, Bu. Saya setuju. Justru manusia itu akan semakin kagum kepada Allah itu dengan sekalipun dosa itu tidak Tuhan senangi, tetapi dengan adanya dosa, manusia itu bisa melihat dirinya yang harus berpaut kepada Allah. Makanya menurut saya termasuk dosa sekalipun Tuhan tidak sukai, memang dia kehendaki itu bisa terjadi oleh karena pelanggaran manusia, begitu. Iya. Nah itu maksud saya, Bu. Iya. Jadi kalau tadi itu menyinggung, ini lagi jadi muncul pertanyaan tentang masalah Ibu tadi untuk menyelamatkan orang yang percaya, kan begitu, Bu. Saya itu masih masih saya lihat perdebatan bahwa beberapa reform sendiri pun tentang penebusan bagi sekelompok orang dan semua orang itu masih ada perdebatan. Ya. Ya, Bu ya. Memang kalau kita lihat memang beberapa dasar-dasar Alkitab, Tuhan itu menyelamatkan semua orang juga ada ayatnya. Dan Universal, Tuhan, betul. Ya, universal. Tapi Pak Sialagan, kata universal itu, orang reform memaknai universal itu adalah seluruh manusia dari segala bangsa, zaman. Tapi bukan semua manusia. Jadi ada sifatnya penyelamatan terbatas, ya penebusan terbatas, tetapi bersifat universal. Kata universal itu bukan semua manusia, Pak, tapi semua umat pilihan dari segala bangsa, suku, dan zaman. Begitu, itu sifat universalnya. Ya. Banyak yang datang tapi hanya sedikit yang terpilih. Itu ada nasnya itu. Udah jelas itu. Banyak yang... Benar, itu kata universal sih ada, tetapi kita harus memaknai, reform memaknai universal itu adalah semua umat pilihan dari segala suku, bangsa, bahasa, dan zaman. Itu sifat universal, benar Pak. Karena Injil itu tidak membatasi kepada bangsa Yahudi saja, atau satu bangsa tertentu di dunia ini. Itu sifat universal. Begitu Pak Sialagan. Ya, saya setuju ya dengan itu, Bu. Ya, memang keselamatan itu, karya penebusan Kristus itu secara universal, tetapi konsep universalnya itu berbicara kepada bangsa, bukan kepada personalnya. Dan begitu, karena realitanya manusia sampai mati ada yang tidak percaya. Benar. Ya, kalau ada manusia yang diselamatkan Tuhan, yang ditebus oleh Kristus, nyatanya tidak percaya, berarti penebusan yang dikerjakan Kristus itu gagal. Seperti orang bilang, penebusan Kristus itu tidak akan pernah gagal, makanya hanya akan efektif kepada orang-orang yang telah dipilihnya sejak dari kekekalan. Itu bahasa Alkitab juga ada. Kekekalan. Makanya orang-orang yang dipilih dari kekekalan itu, mereka itu yang akan percaya, itu bahasa kitab Roma. Dan untuk itulah Kristus datang, supaya mereka-mereka yang telah dipilih itu tidak ikut binasa dengan mereka yang akan tidak percaya, begitu. Karena orang percaya dengan orang tidak percaya kan sama-sama berdosa. Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Benar. Baik Pak Sialagan, kita belajar bersama-sama ya.